Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Praitno dari channel Praitno Berbagi. Baik Bapak Ibu Guru yang tetap semangat, guru-guru hebat Indonesia. Baik, pada pertemuan kali ini di video ini saya akan menyapa kepada Bapak Ibu Guru mata pelajaran atau bidang studi PAI ya, atau Pendidikan Agama Islam untuk kelas 1 ya. Baik Bapak Ibu Guru mata pelajaran PAI ya, atau Pendidikan Agama Islam, silakan ini disimak. Ini adalah file tentang buku ajar ya, buku mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 1, yaitu fase A ya. Inilah Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk jenjang SD atau MI kelas 1 atau fase A ya. Ini disusun oleh Muhammad Nur Zakun ya, dan Joko Santoso. Inilah tampilan bukunya ya Bapak Ibu Guru. Mari kita simak apa isinya. Dan ini Bapak Ibu Guru, ini adalah halaman hak cipta ya, yang menciptakan buku ini. Kemudian di ini ada kata pengantar ya, disampaikan dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Kemudian di sini juga ada kata pengantar disampaikan oleh Direktur Pendidikan Agama Islam ya Bapak Ibu Guru. Ini sambutannya, kata pengantarnya. Kemudian prakata dari penulis tentunya ya. Nah ini disampaikan untuk anak-anak ya, yang sekiranya anak-anak untuk mempelajari seperti apa buku ini digunakan. Baik Bapak Ibu Guru, ini ada daftar isi ya. Jadi daftar isi ini meliputi hal-hal apa yang ada di dalam buku ini, dan materi-materi atau konten-konten yang tentunya harus Bapak Ibu kuasai, persiapkan ya, agar penyampaian kepada peserta didik ini akan mudah dan lancar ya. Nah, kita bacakan ya. Nah, di bab 1 ini Bapak Ibu Guru mempersiapkan materi ya, mengajarkan materi, yaitu tentang Aku Cinta Al-Quran. A. Al-Quran adalah kitabku. B. Aku tahu huruf hijaiyah. C. Aku tahu harokat. D. Aku hafal surat Al-Fatihah. Ya, ini untuk kelas 1 ya. Nah, bab 2-nya mengenal rukun iman. A. Pengertian rukun iman. B. Beriman kepada Allah. C. Beriman kepada Rasul. D. Aku cinta Allah dan Rasulnya. Untuk bab 3, Bapak Ibu Guru harus menjelaskan dan menyampaikan ya materi tentang Aku suka membaca basmalah dan hamdalah. A. Membaca basmalah. B. Membaca hamdalah. C. Bersikap santun. D. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, bab 4 ya, mengenal rukun Islam. A. Mengerti rukun Islam. B. Mengenal 2 kalimat syahadat. C. Mengartikan 2 kalimat syahadat. Dan D. Aku anak muslim. Nah, ini ada bab 4. Untuk bab 5-nya, Nabi dan Rasul panutanku. A. Mengenal Nabi dan Rasul. B. 25 Nabi dan Rasul. C. Mukjizat Nabi dan Rasul. D. Perilaku sederhana Nabi dan Rasul. Nah, maaf. Nah, ini penilaian akhir semester 1 ya Bapak Ibu.
setelah bab 5 itu adalah penilaian akhir semester. Untuk bab 6-nya ya, untuk semester 2-nya yaitu bab 6 Al-Quran Pedoman Hidupku, yaitu A. Mengenal harakat, B. Membaca huruf hijaiyah, C. Membaca surat Al-Kahf, Al-Ikhlas ya, dan D. Pesan pokok surat Al-Ikhlas. Bab 7 Kasih sayang terhadap sesama, mengenal Asmaul Husna, B. Surat Ar-Rahman ya, C. Surat Ar-Rahman, D. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Bab 8 Aku suka berterima kasih dan disiplin, A. Berterima kasih kepada sesama, B. Cara berterima kasih, C. Berperilaku disiplin, D. Cara berperilaku disiplin. Bab 9 Membiasakan hidup bersih, A. Hidup bersih, B. Bersuci, C. Berwudu, dan D. Tayamum. Nah, ini adalah bab 9. Sekarang bab 10-nya adalah Nabi Adam alaihissalam dan manusia pertama. Nabi Adam alaihissalam manusia pertama. A. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. B. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa tinggal di surga. C. Nabi Adam dan alaihissalam dan Siti Hawa ya, Hawa diturunkan ke bumi. D. Keteladanan Nabi Adam alaihissalam. Penilaian akhir semester 2, penutup, glosarium, dan daftar pustaka. Ada daftar penulis, profil penelah konten, penelah pedagogi, penyunting, ilustrator, dan penata letak. Ini ya gambaran dari daftar isi buku ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini pedoman transliterasi ya. Berikutnya adalah pedoman transliterasi yang diberlakukan berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 158 tahun 1987 dan nomor 0543 B/U/1987. Nah, di sini ada penulisan huruf ya. Nah, ada dijelaskan di sini juga. Kemudian ada juga vokal pendek ya, Bapak Ibu. Ini adalah pedoman di dalam transliterasinya. Vokal panjang, diftong. Kemudian pedoman pelafalan transliterasi ya. Di sini juga dicantumkan, Bapak Ibu guru bisa mengkajinya, mempelajarinya ya, agar dapat menyampaikannya dengan benar dan tercapai ya tujuannya. Baik, petunjuk penggunaan buku siswa ya. Tujuan pembelajaran merupakan tujuan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran pada materi yang disuguhkan. Peta konsepnya merupakan gambaran bagan dan ilustrasi yang menyambungkan antara tema utama dan subtema yang bermakna sehingga dapat menjelaskan konsep materi secara utuh dengan sederhana. Gambar pemantik merupakan sebuah gambar yang disertai sebuah pertanyaan pemantik di bawahnya untuk menggugah rasa ingin tahu peserta didik. Sikapku merupakan capaian sikap spiritual dan sosial dari peserta didik dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan materi yang disuguhkan. Nah, kemudian kegiatanku merupakan aktivitas individual yang harus dilakukan oleh peserta didik dalam pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai. Kegiatan kelompokku merupakan aktivitas pembelajaran yang harus dilakukan secara berkelompok agar peserta didik terbiasa dan terampil dalam berkolaborasi, berinteraksi, dan bekerja sama dengan sesama. Kuuji kemampuanku artinya merupakan capaian pengetahuan peserta didik dalam pembelajaran rubrik ini ditampilkan agar peserta didik dapat mengetahui target pengetahuan yang harus dicapai dalam setiap
pembelajaran. Tekadku artinya di sini ya merupakan ajakan dan pernyataan diri peserta didik dalam menerapkan pendidikan karakter sesuai dengan sikap yang terkandung dalam materi pembelajaran pada buku siswa. Nah, kemudian ini Ayo Menyanyi merupakan nyanyian sesuai dengan pembahasan pada tiap-tiap bab. Nada lagu yang dinyanyikan adalah nada lagu yang sudah dikenal anak-anak, tetapi lirik lagunya diubah dan disesuaikan dengan materinya. Nah, untuk Aku Anak Saleh merupakan ajakan dan pernyataan diri peserta didik dalam menerapkan pendidikan karakter sesuai dengan sikap yang terkandung dalam materi pembelajaran pada buku siswa. Nah, di sini Islam rahmat untuk semua ya. Bukti kita cinta Allah adalah sayang semua ciptaannya. Aku sayang semuanya ya. Di sini sudah ini Islam rahmat semua ya. Ini kemudian ada juga Aku Pelajar Pancasila. Bagaimana yang dimaksud adalah merupakan nilai-nilai luhur bangsa yang termaktub dalam profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar, kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Rangkuman juga ya, di dalam buku ini juga ada rangkuman, yaitu ringkasan dari keseluruhan materi dalam setiap bab. Rubrik ini dibuat untuk membuat peserta didik memahami dan mengetahui isi materi. Kemudian untuk Ayo Kerjakan, ini adalah petunjuk bahwa soal isian dengan tujuan sebagai alat evaluasi ketercapaian pembelajaran pada setiap babnya. Aku ingin tahu, ini petunjuk untuk merupakan pembelajaran kekinian dengan memanfaatkan jaringan internet. Peserta didik diberikan motivasi untuk mencari sumber belajar di internet dengan didampingi oleh orang tua. Nah, ini ya, ini petunjuk penggunaan buku pendidikan agama ya. Nah, di sini juga dicantumkan ada pengayaan. Pengayaan di sini artinya merupakan materi dengan tujuan menambah pengetahuan peserta didik yang mendapatkan nilai melebihi batas minimum. Jadi anak-anak yang sudah mencapai ya tujuan pembelajaran dan melebihi dari yang lain, maka diadakan pengayaan ya. Di sini ada rubrik ya, ada pengayaan ya untuk siswa-siswa yang melampaui daripada yang lain ya. Kemudian ada komentar orang tua. Di sini maksudnya adalah merupakan sarana interaksi antara guru dan orang tua wali murid terkait dengan perkembangan peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Nah, Aku Anak Soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhanku, Islam agamaku, Al-Quran kitabku, Muhammad SAW nabiku, Indonesia negaraku, Pancasila dasar negaraku, merah putih warna benderaku. Nah, ini ya, ini kata-kata yang harus ditanamkan ya pada diri siswa. Nah, seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu guru silakan bisa melanjutkan ya di bab ini, yaitu bagaimana pembelajaran dilakukan ya. Tadi sudah kita bacakan, kita kaji bersama tentang ketentuan cara menggunakan buku ini ya. Baik Bapak Ibu guru, terima kasih ya. Silakan dilanjutkan nanti ya. Bapak Ibu guru menerapkannya mulai di bab 1 ya. Aku Cinta Al-Quran. Baik, terima kasih telah mengikuti video ini dengan selesai. Dan Bapak Ibu guru bisa mendapatkan manfaat dari file ini, dan Bapak Ibu guru bisa mendapatkan file ini untuk dilaksanakan di
implementasi kurikulum merdeka di satuan pendidikan masing-masing. Jangan lupa Bapak Ibu guru selalu memantau channel Prayitno Berbagi dan silahkan sampaikan subscribe, like, isi komentar, dan share kepada rekan-rekan lainnya. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila di dalam pembacaan dan penjelasan saya kurang dimengerti, tidak berkenan dan kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.